Bab 1116-1120. Bab 1116, lemah. Suasana di dalam halaman menegang pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tidak mampu menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giok merah darah di tangan Ling Kuan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Mata Xiao Yan beralih ke Ling Kuan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang padat. Rasa dingin perlahan muncul di mata hitam gelap Xiao Yan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada tanda giok berwarna darah di tangan Ling Kuan untuk sesaat. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki token giok darah. Ling Kuan, pergi bersamaku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghirup udara lembut. Matanya yang cerah menatap Ling Kuan saat dia perlahan berbicara. Sudut mulut Ling Kuan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di dalam hatinya. Nona muda, ini adalah perintah dari sesepuh. Aku tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi tenang menghadapi kata-kata dari Ling Kuan. Dia dengan lembut berkata, baiklah, saya akan mengingat ini. Wajah Ling Kuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat Sun Er marah kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika saya harus mengambil risiko menyinggung nona muda hari ini, saya akan memastikan bahwa saya memberi sampah ini kenangan yang akan sulit dia lupakan. Petik 2. Ekspresi Ling Kuan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap Xiao Yan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang Blood Jade Token perlahan-lahan mengencang dan sedikit suara berderak muncul. Apakah kamu akan mengikutiku atau haruskah aku menyingkirkanmu dengan paksa? Suara serak dan dingin perlahan keluar dari mulut Ling Kuan. Mata Xiao Yan menatap Ling Kuan. Sudut mulutnya akhirnya terangkat menjadi lengkungan yang padat dan dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini masih sama seperti dulu? Ling Qian tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia berkata, baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klan Gu, kan? Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ling Kuan berusaha mencari alasan untuk menyerangnya? Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia juga mengadopsi mentalitas seperti itu? Mengingat dendam sejak saat itu, bukankah dia akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan Ling Kuan pergi begitu saja? Selain itu, Xiao Yan saat ini benar-benar ingin memberitahu komandan tentara terendam hitam bahwa meskipun dia dapat dengan mudah mengambil Sun Er darinya saat itu, komandan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiao Yan tidak mengizinkannya, terjadi. Ling Kuan juga tersenyum saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Niat membunuh yang dingin dan padat dalam senyumnya bisa dirasakan bahkan oleh orang buta. Hari ini, komandan ini akan memberitahu Anda bahwa terlepas dari bagaimana Anda melompat, Anda hanyalah seekor semut di mata klan Gu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Anda, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dataran tengah, apakah itu klan Xiao sejak saat itu? Ling Kuan perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan kuat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi, menyapu langit. Jika Anda mengambil langkah maju, kematian. Sebuah suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok elegan berwarna putih muncul di depan Xiao Yan. Udara kelabu perlahan naik dari tubuh Little Fairy Doctor. Mata Ling Kuan sedikit menyipit ketika dia melihat dokter peri kecil muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil. Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu, Anda mengandalkan Sukian dari Akademi Dalam. Kali ini, Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini di dunia bawah, kemungkinan dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang, bukan? Mata Ling Kuan beralih ke Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang bisa dikuasai seseorang, itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri.
Kata-kata naif seperti mengandalkan orang lain hanya akan berakhir membuat orang lain menertawakan Anda. Jika Anda tidak mengandalkan nama klan Gu, apa yang Anda dengan kekuatan Anda sebagai bintang 5 Douzong? Xiao Yan samar-samar melengkungkan bibirnya. Senyumnya menjadi dingin menusuk tulang. Kedua, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, ketika berhadapan dengan Anda, tidak perlu orang lain untuk membantu. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Ling Kuan, yang wajahnya berkedut berulang kali sementara Xiao Yan berbicara. Setelah itu, Xiao Yan menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya minggir. Kamu, alis dokter peri kecil itu sedikit vertikal ketika dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan seseorang dengan tingkat ini, kan? Xiao Yan menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang bernama Ling Kuan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiao Yan GG, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Petik 2. Sun Er berbicara dengan suara samar. Dengan bisa mendapatkan dia, seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh tak acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini, jelas sejauh mana Ling Kuan telah membuatnya marah hari ini. Kedua tetua berpakaian hitam di samping saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka tertawa pahit. Mereka diam-diam memarahi Ling Kuan karena tidak masuk akal. Apakah dia pikir dia bisa bertindak sembrono hanya karena dia memegang Blood Jade Token? Mereka bisa membayangkan bahwa bahkan jika orang ini berhasil kembali ke klan Gu, nasib masa depannya pasti tidak akan baik. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke sekitar halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Ye Zong, ini hanya beberapa masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan tempat ini kepada kami sebentar. Petik 2. Tuan Xiao Yan benar-benar tahu cara bercanda. Lupakan sebidang tanah ini, selama Anda membuka mulut, saya yang lama tidak akan memprotes bahkan jika ini adalah seluruh rumah Ye ini. Ye Zong, yang berada di luar halaman ini, buru-buru menjawab sambil tersenyum. Klan Ye telah tertarik oleh binatang bertanduk tunggal bersayap 4 di langit. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mereka yang terkait dengan Xiao Yan jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar, klan Ye tidak mampu menyinggung mereka. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Ling Kuan yang tampak muram dan berkata, Komandan Ling Kuan, apakah kamu berencana untuk bertarung sendirian atau kamu akan melakukannya bersama? Mata Xiao Yan melayang ke selusin sosok plus yang mengikuti Ling Kuan di sini. Saat dia mengucapkan pertanyaan, orang-orang ini cukup kuat. Namun, yang terkuat di antara mereka hanya mencapai puncak kelas Dou Huang, dan mereka tidak layak mendapat perhatiannya. Berhentilah bersikap arogan di depanku. Aku, sendirian, akan cukup untuk menjagamu. Ling Kuan dengan kejam tersenyum. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya kilat berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang kilat. Setelah pembentukan tombak panjang, Ling Kuan menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh saat dia dengan dingin tertawa. Hari ini, izinkan saya untuk melihat kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao ini, harus bertindak dengan arogan ini. Xiao Yan sedikit tersenyum. Niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit saat berikutnya dia muncul. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa Suan berat muncul di dalamnya. Rasa dingin di mata Ling Kuan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan cahaya kilat yang terang berlama-lama di atasnya. Segera, tombak itu bergetar, berubah menjadi sambaran petir besar. Itu bergerak seperti naga yang menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa raungan yang menggelegar. Mata Xiao Yan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang melesat. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindarinya. Nyala api hijau giok berlama-lama di atas penggaris berat saat ditebas dengan kekuatan besar. Dentang. Penguasa yang berat itu disertai dengan nyala api hijau giok saat ia dengan kejam memotong udara. Setelah itu, ia bertabrakan dengan naga seperti petir. Percikan api ditembakkan ke segala arah. Kedua sosok itu terguncang sampai mereka mundur beberapa langkah saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Kuan samar-samar berubah.
Kekuatan kuat yang ditransmisikan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Berat, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup besar. Ling Kuan dengan marah tertawa. Tubuhnya bergerak dan bayangan tetap di tempat aslinya. Lain kali dia muncul, dia sudah tidak jauh di depan Xiao Yan. Dia mengayunkan tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak karena dengan susah payah menembus semua titik fatal di tubuh Xiao Yan. Tarian ular petir. Ci. Banyak bayangan tombak muncul di udara. Namun, tubuh Xiao Yan berubah ilusi pada saat ini. Dia sesekali menggeser dan menghindari semua teknik tombak tajam Ling Kuan. Rasa dingin melintas di mata Ling Kuan ketika dia melihat kelincahan Xiao Yan begitu misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Kekuatan ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan tombak petir menembak seperti panah otomatis. Bahkan ruang itu sendiri terkoyak di sepanjang jalan, membentuk celah hitam gelap. Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api keluar tepat ketika hendak mengenai dada Xiao Yan. Tangan api ini dengan paksa meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depan. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu patah. Itu berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat nyala api naik. Teknik tombak mewah sama sekali tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan saat dia menghancurkan tombak panjang Ling Kuan. Teknik tombak mungkin cepat, tetapi di bawah perlindungan kekuatan spiritual Xiao Yan, semua itu sama sekali tidak berguna. Ekspresi Ling Kuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang dihancurkan. Tubuh Ling Qian bergegas kembali. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah segel tangan yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Itu adalah keterampilan segel dewa. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir seketika. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini hingga menguasai sepenuhnya. Setelah mengeluarkan tangisan dingin, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Itu mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Ling Kuan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak melintas. Setelah itu, dia muncul di depan Ling Kuan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Buka segel gunung. Kecepatan Xiao Yan menyebabkan hati Ling Kuan terguncang. Segel tangan Ling Kuan dengan cepat selesai, dan segera terlempar ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka gunung. Pukulan kuat Xiao Yan, tanpa gerakan mewah, dengan kejam menghantam tangan Ling Kuan saat itu baru saja dilempar ke depan. Api hijau giok melonjak pada saat ini. Xiao Yan tidak bisa lebih akrab dengan segel gunung terbuka ini. Dia jelas tahu tentang titik itu melepaskan kekuatannya dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan Ling Kuan di mana kekuatannya paling banyak tersebar. Bang! Api menembak ke seluruh langit dan sedikit suara retak muncul di pergelangan tangan Ling Kuan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun, kekuatan mental Ling Kuan bisa dibilang cukup bagus. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah diserang balik dengan kejam oleh Xiao Yan. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk segel, namun sebelum segel itu benar-benar terbentuk, tangan api muncul entah dari mana dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombakmu luar biasa, segelmu terbentuk terlalu lambat, dan douki-mu tipis, kau jauh lebih buruk dari perkiraanku. Betapa mengecewakan. Aku akan memberimu evaluasi satu kata. Tangan Xiao Yan dengan kuat meraih telapak tangan Ling Qian saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melihat wajah pucat Ling Qian. Lemah. Bab 1117, Membayar Hutang. Suara tenang perlahan bergema di langit. Setelah itu, dengan lembut menyebar. Selusin ditambah anggota Black Submerged Army, yang merupakan bawahan Ling Kuan, tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ling Kuan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiao Yan. Mereka telah dengan jelas melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan teknik Dou tunggal sejak awal. Dengan kata lain, Xiao Yan telah mengandalkan Dou Qi di dalam tubuhnya, namun dia tidak hanya memblokir semua teknik Dou Ling Kuan tetapi dia telah menangkap Ling Kuan dengan cara seperti pencahayaan setelah hanya beberapa kali pertukaran. Kejutan yang terbentuk oleh adegan ini sangat hebat bagi mereka.
Dia adalah sampah klan Xiao yang dibicarakan oleh Komandan Ling Kuan. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda klan Gu, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Selusin orang plus saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Serangan sederhana Xiao Yan telah memberi mereka kejutan besar. Pengalaman bertarung anak kecil ini jauh lebih besar daripada pengalaman bertarung Ling Kuan. Apalagi douki-nya kokoh. Sepintas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Ling Kuan diperoleh setelah menjalani baptisan Altardi. Selain itu, belum banyak marah setelah pembaptisan. Dibandingkan dengan douki Xiao Yan, douki-nya sangat lemah. Para tetua berpakaian hitam perlahan mengangguk setelah menyaksikan pemandangan di langit. Suara mereka mengandung beberapa pujian. Dari kekokohan douki Xiao Yan, mereka dapat melihat bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk melatih langkah demi langkah. Seseorang dengan karakter tangguh seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan pelatihan dibandingkan dengan Ling Kuan di masa depan. Orang ini Ling Kuan benar-benar telah mengeluarkan penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di sampingnya tidak merasa sedikit pun terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang kekuatan Xiao Yan. Ling Kuan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia telah menjalani pelatihan elit klan Gu, dia jarang mengalami duel hidup dan mati. Pengalaman tempurnya sama seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Biasanya, tidak mungkin untuk mengatakan apapun dari aura seseorang, tetapi kesenjangan antara keduanya jelas terungkap sekarang setelah mereka bertarung. Ekspresi Ling Kuan berubah pucat karena evaluasi Xiao Yan, yang dipenuhi dengan rasa kasihan. Tubuhnya terus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah semerah darah. Douki di dalam tubuhnya bergejolak. Mengaum. Wajah Ling Kuan semerah darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Douki berwarna perak yang agung diaglomerasi di telapak tangannya seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung banyaknya bergoyang-goyang di semua tempat. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menabrak tangan Xiao Yan. Bang! Perubahan mendadak Ling Kuan telah menyebabkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya melengkung saat dia menghindari tangan Ling Kuan yang melayang. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju dada Ling Kuan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Cahaya petir di permukaan tubuh Ling Kuan melayang sebelum berputar dengan cepat. Itu membentuk perisai petir besar setengah kaki di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar menghalangi pukulan ini dari Xiao Yan dalam prosesnya. Apakah kamu pikir kamu, sampah dari klan Xiao, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak saat memblokir kekuatan di kepalan tangan Xiao Yan. Wajah Ling Kuan menjadi sangat ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya, menyebabkan dia tampak cukup menakutkan. Teknik rahasia. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan aura Ling Kuan, yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkelebat dan dia dengan gesit mundur selusin langkah. Mengubah keterampilan darah. Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang merugikan diri sendiri semacam ini. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera, tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda. Tidak perlu repot tentang dia." Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyum samar dan dingin, dia hanya mencari penghinaannya sendiri. Sebuah cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Kuan di langit. Benda berwarna merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap kejam pada Xiao Yan saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang kilat, penuh dengan jejak darah, perlahan muncul. Xiao Yan memperhatikan Ling Kuan, yang membawa momentum menakutkan. Alisnya samar-samar dirajut. Teknik rahasia klan Gu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini seharusnya mendekati level bintang 7 Douzong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki fondasi yang kuat. Sampai sekarang, Anda belum mencapai bahkan setengah dari harapan saya. Petik 2. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang sedikit melebih-lebihkan Ling Kuan ini. Meskipun kekuatan Ling Kuan telah mencapai Douzong bintang 5, dari cara Xiao Yan melihatnya, dia paling mirip dengan Douzong bintang 4. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik Do kelas tinggi itu,
bahkan beberapa bintang 3 Douzongs dengan fondasi yang kuat dapat bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran. Lingkuan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang 6 Douzong, dekat dengan tingkat bintang ke-7. Namun, di mata Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari perubahan 3 misterius Skyfire, lingkuan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Apa yang kamu anggap dirimu sendiri? Begitu komandan ini menangkapmu, aku secara pribadi akan memperlakukan mulutmu ini. Kata-kata Xiao Yan telah menyebabkan keganasan di mata lingkuan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum lebar. Tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempatnya. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok lingkuan menghilang. Kakinya tiba-tiba tetapi dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembusnya seperti sambaran petir. Setelah itu, ia disikat oleh bahu Xiao Yan dan terbang melewati. Tubuh tombak tiba-tiba bergetar setelah meleset. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh karena tanpa ampun menembak ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang itu meluncur melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat yang sama, dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti giroskop. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat diayunkan dengan kejam ke ruang kosong di sampingnya. Bang! Tendangan terbang keluar dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh lingkuan melintas dan muncul. Perisai cahaya pencahayaan sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang lingkuan sampai dia mundur beberapa langkah. Ekspresi lingkuan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik ke belakang. Dengan bantuan momentum penarikannya, segel di tangannya sekali lagi berubah dan Douqi yang agung dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam kabur yang keluar. Setelah menderita kekalahan terakhir, lingkuan tidak lagi berani mendekati Xiao Yan. Tangannya melepaskan tombak panjang petir, dan tubuhnya membentuk posisi setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang gagang tombak panjang itu. Tombak panjang petir itu seperti naga perak. Meminjam kekuatan ganas ini, ia menembak ke arah Xiao Yan dengan ganas. Sosok Xiao Yan berhenti saat dia melihat cahaya perak melesat. Sebuah afterimage tetap ada sementara tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Tubuhnya melompat, dan jari-jari kakinya dengan akurat menekan tubuh tombak panjang itu. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiao Yan muncul di depan lingkuan dengan cara seperti hantu. Segel membalik laut. Xiao Yan baru saja terwujud ketika cahaya dingin melintas di mata lingkuan. Sidik jari seperti kristal energi dengan kejam menghantam bagian depan Xiao Yan. Jejak tangan lingkuan dengan cepat diperluas di mata hitam gelap Xiao Yan. Kepala Xiao Yan tiba-tiba berbalik dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya dengan kejam memotong ke depan seperti pisau. Retakan. Siku Xiao Yan ditutupi oleh api hijau giok saat itu dengan kejam menghantam pergelangan tangan Lingqian. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Lingkuan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiao Yan kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Lingkuan bereaksi sedikit pun saat sikunya mengenai pergelangan tangan Lingkuan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya saat tinjunya, yang ditutupi oleh api hijau giok, dengan kejam menghantam wajah Lingkuan. Sebelum tangisan sengsara Lingkuan terdengar, karena rasa sakit yang luar biasa yang ditularkan dari pergelangan tangannya, angin panas dan ganas, yang bertiup di depannya, menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Selama selusin plus pertukaran singkat ini dengan Xiao Yan, dia benar-benar dapat dianggap telah mengalami apa artinya mempertaruhkan satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan hati Lingkuan menjadi dingin adalah bahwa hanya Xiao Yan yang mencoba mengambil nyawa orang lain selama pertarungan. Setiap kali Lingkuan menyerang, Xiao Yan akan menghindar tepat pada saat yang paling berbahaya dan kritis. Bang! Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Lingkuan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris tidak berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Lingkuan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiao Yan,
dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan ganas yang terkandung dalam setiap bayangan tinju menyebabkan hatinya bergetar. Bang! 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 Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak terus terbentuk. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai meledak di bawah suara yang jernih ini. Bang! Rasa dingin muncul di mata Xiao Yan saat perisai petir diledakkan. Tinju Xiao Yan berubah, dan dengan kejam menghantam wajah Ling Kuan dengan matanya yang terkejut. Guru! Tinju Xiao Yan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Kuan memuntahkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan keras menembak ke belakang seperti burung dengan sayapnya patah. Setelah itu, dia bertabrakan dengan keras ke dinding halaman. Kekuatan menakutkan mengguncang dinding sampai runtuh. Fragmen batu terbang ke segala arah, berubah menjadi tumpukan puing. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tubuhnya berkelebat, dan dia mendarat dari langit. Sebuah kaki dengan kejam melesat keluar dan menendang tumpukan puing. Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar setelah lubang gelap yang dalam terbentuk. Kaki Xiao Yan perlahan mendarat di puing-puing. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Banyak pecahan batu pecah. Setelah itu, Ling Kuan, yang berlumuran darah segar, terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik Ling Kuan, Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menyedot Ling Kuan ke telapak tangannya dari seberang angkasa. Komandan Ling Kuan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasimu? Tangan Xiao Yan dengan lembut memegang leher Ling Kuan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan Komandan Black Submerged Army ini, yang telah bertindak arogan di depannya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Ling Kuan berjuang sejenak saat dia melihat wajah tersenyum. Matanya akhirnya mengungkapkan beberapa teror. Dia ingat bahwa Xiao Yan bahkan tidak pernah menggunakan satu teknik Dou dalam pertarungan ini dengannya. Ini adalah semacam penghinaan, tetapi meskipun ini masalahnya, Ling Kuan masih kalah, apalagi, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Xiao Yan, yang berdiri di depannya, tidak lagi seperti itu. Dou Ling kecil dari akademi dalam saat itu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang tidak boleh memandang rendah orang muda. TL, jangan pernah memandang rendah anak muda karena mereka punya banyak waktu untuk berkembang. Hari ini, gilirannya untuk membayar hutang sejak saat itu. Bab 1118, Keberangkatan. Sudut mulut Xiao Yan melengkung menjadi senyum dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Kuan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari tingkat apa yang dicapai Ling Kuan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di depan Xiao Yan. Ini akan mengakibatkan Ling Kuan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiao Yan. Xiao Yan dengan erat memegang leher Ling Kuan dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Kuan, dengan kejam mengirimnya ke pilar batu paviliun batu. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar di pilar batu. Guru, Ling Kuan tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Kuan. Selusin anggota tentara terendam hitam itu buru-buru bergegas setelah melihat ini. Ling Kuan bagaimanapun juga adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiao Yan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan lolos dari hukuman ketika mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiao Yan secara acak menggosokkan tinjunya ke pakaiannya saat dia samar-samar memberi tahu mereka. Meskipun dia sangat tidak menyukai Ling Kuan ini dan Sun Er mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, dia masih bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Kuan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab atas segalanya. Xiao Yan tidak senang hal seperti itu terjadi. 10 ditambah tentara terendam hitam akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka saling berhadapan hanya untuk diam-diam menghela nafas. Salah satu dari mereka memisahkan diri dari kelompok dan mengambil Ling Kuan, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu. Mereka tidak pernah menerima perintah penatua itu.
Terlebih lagi, bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er di sekitarnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki dukungan yang sama seperti yang dimiliki Ling Kuan di belakang mereka. Hihi, anak muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Kuan akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari cedera itu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari situasinya. Xiao Yan tersenyum. Meskipun luka-luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa seseorang. Jika dia tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Kuan akan mati hari ini. Mata Xiao Yan beralih ke Sun Er di sampingnya. Sebuah keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu pergi sekarang? Sun Er dengan lembut mengangguk. Dia hanya bersama Xiao Yan untuk sementara waktu, namun kelompok Ling Kuan sudah mengejarnya. Jika dia tinggal sedikit lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan berada di level Ling Kuan. Terlebih lagi, jika pihak lain masih bersikeras membawa Xiao Yan kembali ke klan Gu, pasti akan ada masalah. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er punya alasan untuk terburu-buru pergi. Tunggu aku di klan Gu. Setelah aku berpartisipasi dalam pil gathering dan menyelamatkan Yao Lao, aku akan pergi ke klan Gu untuk mencarimu. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mencondongkan dagunya yang seputih salju dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er mempelajari Xiao Yan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu. Rambut hitamnya berkibar, membuatnya tampak seperti peri dunia lain. Sikapnya yang halus memberi seseorang perasaan yang mempesona. Haha, teman kecil Xiao Yan, hati-hati. Cepat tingkatkan kekuatanmu. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang bergantung pada dirinya sendiri. Para tetua berpakaian hitam menertawakan Xiao Yan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu pada saat mereka muncul lagi. Sun Er menoleh dan menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya. Angin liar terangkat, dan binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin liar saat ia dengan cepat terbang keluar dari kota Ye. Xiao Yan GG, hati-hati. Sebuah suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu berlama-lama dan memasuki telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang berangsur-angsur menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klan Gu. Saya akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Gu harus lihat. Saya ingin memberi tahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Sosok hitam besar itu dengan cepat menghilang di cakrawala. Pada saat yang sama, suasana di dalam halaman menjadi sedikit sepi sebagai hasilnya. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia menghela nafas pelan. Tenang, bukannya kamu tidak bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya, berbalik ke sudut di luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum, Penatua Yezong, bisakah kamu datang untuk rapat? Haha, Tuan Xiao Yan terlalu sopan. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiao Yan berbicara. Segera dua sosok dengan cepat memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xin Lan. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam paviliun batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memusatkan perhatian pada Xiao Yan. Penatua Yezong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pil gathering? Selain itu, tentang apa pemilihan sebelum pil gathering? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang diketahui Xiao Yan tentang pil gathering tidak sedetail yang Yezong ketahui. Jika kita menghitung waktu yang tersisa,
kita seharusnya memiliki sekitar 7 bulan. Namun, Pil Gathering adalah acara istimewa yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah Central Plains. Oleh karena itu, ada juga banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang akan tiba di kota Pil Suci setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya Pil Gathering. Ye Zong tertawa. Kota Pil Suci. Haha, kota Pil Suci adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut Pil City. Ye Zong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan Pil Gathering dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa dari mereka yang ada di sana hanya untuk membuat angka. Bagaimanapun, Pil Gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keterampilan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Peserta Pil Gathering itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini bukan masalah besar, itu hanya formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang lama akan menyiapkan satu untuk Tuan Xiaoyan. Klan Ye saya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari Pil Gathering cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar dalam hal usia peserta. Selama seseorang bukan iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam Pil Gathering sekali seumur hidup mereka. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di waktu berikutnya. Petik 2. Tidak ada batasan usia. Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda? Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia merajut alisnya saat dia berkomentar. Haha, di mana ada keadilan mutlak di dunia ini? Selain itu, sebagian besar dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam Pil Gathering memiliki beberapa bakat. Mereka semua berpikir bahwa beratnya cukup. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan Pil Gathering dipisahkan ke dalam level surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 putaran eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap berada di belakang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Level surga, bumi, dan manusia. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Haha, itu memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering sebagian besar akan tiba di kota Pil Suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Xiaoyan hanya memiliki waktu persiapan 4 bulan, Ye Zong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan. Xiaoyan merajut alisnya sedikit setelah mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia perlu mendapatkan 3.000 api yang membara. Namun, sebelum itu, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di Pil Gathering. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong belaka. Xiao Yan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Pil Tower adalah faksi teratas di wilayah Central Plains. Lupakan soal dia tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, pihak yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah dataran tengah. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiao Yan merasa kepalanya mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Pil Tower bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan pemanggilannya yang menakutkan. Xiao Yan telah mengalami kemampuan seorang alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Terlebih lagi, ketika angka ini diperbesar berkali-kali, kemampuan pemanggilan itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata menakutkan. Sepertinya aku harus serius berlatih pemurnian obat selama 4 bulan ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, Pil Gathering ini tidak akan seperti pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis terkemuka di seluruh dataran tengah akan mengerumuni Pil Gathering. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol di Pil Gathering, itu akan setara dengan menjadi elit di antara pendudukan alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu kemungkinan merupakan tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan merasakan banyak tekanan saat menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua ini.
Xiao Yan perlahan menghembuskan napas setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya melirik Xin Lan di sampingnya sebelum melihat wajah tersenyum Ye Zong. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, "Penatua Ye Zong. Saya berjanji kepada Xin Lan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda dalam mendapatkan kembali kursi Penatua Menara Pil. Aku, Xiao Yan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang dibutuhkan seseorang untuk memasuki kursi Penatua ini?" Xin Lan dan Ye Zong awalnya terkejut ketika mereka mendengar pertanyaannya. Kegembiraan dan kegembiraan liar melonjak ke wajah mereka segera setelah itu. Bab 1119, Kursi Penatua. Wajah Ye Zong dan Xin Lan ditutupi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tidak terkendali sebelum mereka secara bertahap menjadi tenang. Setelah peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi orang dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit pun keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, tidak terlalu sulit untuk memasuki kursi Penatua Pil Tower. Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Paling tidak, klan Ye saya saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Ye Zong menggosok tangannya dan menghela nafas. Ada total 5 klan besar di wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu itu dulu, kepala klan, yang telah mendirikan 5 klan besar, semua adalah anggota inti dari Pil Tower. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. Petik 2. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Pil Tower, mereka pada dasarnya dapat menjelajahi wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Ye Zong cukup gelap. Sesekali, Pil Tower akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi sesepuh. Petik 2. Penilaian seperti apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Pil Tower sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target tesnya secara alami adalah anggota generasi muda. Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya dan mendesah pelan. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian pil secara bertahap telah digiling. Itu bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xin Lan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda ini. Namun, dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xin Lan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Ye Zong. Selama setiap tes, 5 klan besar harus mengirim anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Pil Tower. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursi mereka. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit berisiko. Ye Zong tertawa getir. Klan Yeku sudah gagal 2 kali. Jika kita gagal lagi kali ini, kita tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi Penatua Menara Pil tetapi kita juga akan tersingkir dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Pil Tower. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya mata yang memperhatikan kita. Setelah klan Ye kami dieliminasi, orang-orang yang mengincar kami akan segera menyerbu ke depan. Petik 2. Apakah ujiannya sangat keras? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ye Zong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus mencapai tingkat ke-6. Jika seseorang ingin melewatinya, seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7, bukan persyaratan yang sangat sulit. Tulang-tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Tuan Xiao Yan, tentu saja tidak sulit. Namun, siapa di antara anggota klan Ye saya yang lebih muda yang dapat mencapai tahap ini? Ye Zong tertawa getir ketika dia berkata, selain itu, yang lebih buruk adalah klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini, kita harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kita dianggap lulus. Petik 2. 3 teratas. Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi,
Mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kami untuk mendapatkan 3 besar bahkan jika kami benar-benar memiliki alkemis tingkat 7 muda. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya pada penurunan klan Ye setelah mendengar ini. Orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian. Klan Ye ini, bagaimanapun, bahkan tidak dapat lulus ujian. Mereka semua 5 klan besar, tapi klan Ye ini benar-benar sedikit terlalu menyedihkan. Ye Zong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya setelah melihat ekspresinya. Wajah tuanya sedikit merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa di generasi ini. Dia benar-benar kehilangan wajah lamanya ini. Serahkan soal ujian itu padaku. Namun, bisakah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian semacam itu? Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah ini. Dia tidak ingin membuat jantung lemah Ye Zong pukulan ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak, Ye Zong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan, namun, ada cara untuk menjadi fleksibel, tetapi Tuan Xiao Yan harus sedikit menderita karena ini. Xiao Yan tercengang saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab, saat memperkenalkan Anda ke Pil Tower, kita dapat mengatakan bahwa Tuan Xiao Yan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh menuntut, bukankah ide ini terlalu tengik? Tidak apa-apa karena saya seorang pria, tetapi bagaimana pihak wanita akan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara formal untuk menyapa. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun untuk itu. Ye Zong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye siap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya, kamu bisa membuatku mewakili klan Ye-mu, dalam tes apapun, seperti ini. Ye Zong mengangguk. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kita akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan dengan klan Ye setelah kita lulus ujian. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya setelah melihat wajah tua Ye Zong yang memohon. Orang tua ini tampaknya benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan, mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Pil Tower, beberapa musuh mereka akan menjadi tak kenal takut. Pada saat itu, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Petik 2. Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye sekali ini. Xin Lan bersedia melakukan apa saja untukmu selama klan Ye baik-baik saja. Xin Lan di samping Xiao Yan tiba-tiba berlutut sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan paksa mengangkat Xin Lan. Gadis keras kepala itu baru saja berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya mau tak mau menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xin Lan. Bukannya kamu tidak tahu karakter Xiao Yan? Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah membuat janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat mata merah Xin Lan yang cantik. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya beralih ke Ye Zong yang memohon saat dia berkata dengan suara yang dalam, lupakan saja, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus mengatakan ini sebelumnya. Anda sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini untuk membuat saya tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat menarik saya ke dalam skema kecil Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun. Tuan Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa Ye Zong bukan orang yang tidak tahu malu. Wajah Ye Zong langsung dipenuhi kegembiraan liar saat mendengar Xiao Yan menerimanya. Penampilannya yang menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantung lamanya terus berdetak. Dokter peri kecil di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wajah cantik Xin Lan menjadi sedikit tidak wajar.
Dia langsung kaget dan bertanya, katanya menantu. Pesta wanita itu bukan kamu, kan? Petik 2. Tubuh Xiao Yan menegang setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh karena terkejut dan melihat wajah Xin Lan yang merah dan cantik. Dia tertawa getir karena malu, orang tua ini tidak begitu kejam, kan? Wajah Xin Lan menunjukkan senyum yang dipaksakan. Dia dengan lembut menjawab, kakak Xiao Yan tidak perlu khawatir. Kakek mengatakan bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiao Yan pasti akan menjadi level teratas di benua Doqi di masa depan. Bukannya Xin Lan adalah seorang gadis yang tidak tahu batasnya. Dokter peri kecil di sampingnya menyaksikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi jauh lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkan orang ini benar-benar terlalu menyakitkan. Xiao Yan sedikit malu. Jika Xin Lan tidak memberitahunya tentang 3.000 api yang membara, kemungkinan besar dia masih akan mencarinya secara acak saat ini. Selain itu, Xin Lan telah mengikutinya dan sangat membantu setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengeluarkan satu keluhan pun. Yang dia lakukan hanyalah membuat Xiao Yan memperlakukannya sebagai teman. Kalau tidak, siapa yang akan repot dengan klan Ye apapun ini? Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Penatua Ye Zong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda. Xiao Yan tertawa getir. Dia menoleh, dengan kejam memotong Ye Zong dengan matanya, dan berbicara. Ye Zong tertawa kering, tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiao Yan. Dia berkata, tes kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiao Yan membutuhkan bahan obat apapun selama periode waktu ini, jangan ragu untuk memberitahu saya yang lama. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu. 2 bulan. Begitu cepat. Xiao Yan segera terkejut setelah mendengar ini. Apakah kerangka waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Ye Zong dengan pahit tersenyum dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu dengan rendah hati memohon kepada anggota generasi muda bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengan dia. 2 bulan kemudian. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia mengerti situasinya. Secara kebetulan, Xiao Yan juga sangat ingin tahu tentang Pil Tower. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar suara Xiao Yan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pil gathering dengan Xiao Yan, dia menarik Xin Lan yang bermata merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Xiao Yan berdiri di luar paviliun batu dan memperhatikan bagian belakang Ye Zong yang jauh. Ada beberapa antisipasi yang samar-samar melompat di dalam matanya yang hitam pekat. Kota Pil Suci, seberapa megahkah tanah suci alkemis legendaris ini? Bab 1120, Pelatihan Penyempurnaan Pil Pahit. Xiao Yan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan penyempurnaan obatnya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk menonjol di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan beratnya masalah ini. Kompetisi semacam ini benar-benar berbeda dari pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Kesulitan kompetisi seperti itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Doqi untuk maju dengan liar. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada keluar dengan keras. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi tenang ketika seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat ke tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan pemurnian obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat seorang alkemis, latihan yang sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil pemurnian, seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Pada level Xiao Yan, ramuan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meskipun klan Ye sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua berbagai permintaan Xiao Yan. Bahan obat langka itu terus ditempatkan di area Xiao Yan di bawah perintah Ye Zong.
Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Dengan klan Ye yang mendukung Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, dia terhindar dari kesulitan karena harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, dia, setidaknya, mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Mengikuti akumulasi pengalaman, itu akan segera meletus dan membawa perubahan besar. Tidak satu pun dari alkemis tingkat Grandmaster di benua itu yang membahas banyak hal. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya sehingga orang biasa akan kesulitan mencocokkannya. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tetapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memperbaiki pil. Selain itu, formula obat kaya yang ditinggalkan Yao Lao untuknya membantu membuka jalan yang mulus. Ini telah memungkinkan dia untuk maju lebih jauh dari seorang alkemis biasa dengan jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiaoyan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa. Ada beberapa yang memiliki awal yang jauh lebih baik daripada dia. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan itu. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu melakukan banyak upaya selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Suhu tinggi menyebar melalui ruang yang luas, menyebabkan ruang berubah menjadi sesuatu seperti oven. Udara panas melengkung dan naik. Jika orang biasa tetap di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan orang itu akan melarikan diri setelah merasa sulit bernapas. Ruang rahasia itu dibangun menggunakan sejenis batu merah tua. Batu jenis ini disebut batu magma dan diperoleh dari gunung berapi. Tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki efek unik menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan. Sekilas, itu tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak batu giok ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang samar dan padat tercium dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih padat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sesosok kurus duduk dengan kaki disilangkan di atas platform batu. Sebuah kuali obat merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok yang menyala hebat di kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana secara alami adalah Xiaoyan, yang dengan getir mempraktikkan keterampilan penyempurnaan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia telah menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memperbaiki pil. Meskipun penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya selama itu untuk 3.000 api yang membakar. Api hijau giok menari-nari dengan keras di dalam bagian dalam kuali obat. Sementara nyala api menyala, seseorang dapat secara samar-samar melihat pil obat embrionik sedang terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrionik secara bertahap menjadi bulat di bawah api yang memanggang. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Sebuah cahaya hijau terang keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Benda yang mendarat di tangan Xiaoyan adalah pil obat bulat seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah semacam pil obat tipe penipisan. Itu hampir tidak mencapai tingkat kelas 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doki dalam waktu singkat. Terlebih lagi, itu cukup efektif ketika seorang elit Douzong mengkonsumsinya. Jika seseorang melawan lawan sampai doki kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doki. Seseorang mungkin dapat membalikkan situasi dengan pemulihan ini. Oleh karena itu, beberapa ahli yang kuat akan mempersiapkan beberapa dari mereka. Namun, pil obat semacam ini sangat mahal. Para ahli tanpa kekayaan itu kemungkinan tidak akan dapat mengkonsumsinya secara acak. Harus diketahui bahwa Xiaoyan tidak pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu.
Salah satu alasannya adalah bahwa itu adalah pil tingkat tinggi sementara alasan lainnya adalah karena bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengkonsumsinya seperti makan kacang? Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkan pil ki instan di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil ki instan dengan kualitas yang sama di dalam botol, panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi akan mengirimkan bahan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada penyempurnaan pil. Setelah lupa untuk beristirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami diuntungkan. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan telah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan penyempurnaan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak dapat menyangkalnya. Sebelum Yao Lao pergi, Xiao Yan paling-paling bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiao Yan merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih dari pemurnian pil gila menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terpana. Dia telah menemukan Douqi di dalam tubuhnya tumbuh dengan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengerti. Penyempurnaan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini membebani Douqi dan kekuatan mental seseorang. Setelah Douqi dalam tubuh Xiao Yan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode latihannya. Setelah dia memulihkan Douqi-nya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan kelelahan dan pengisian ulang semacam ini, tidak mengherankan jika Douqi-nya tumbuh. Xiao Yan secara bertahap memulihkan beberapa Douqi setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat rendah sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat kelas menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Secara alami, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas menengah tingkat 7. Menurut tebakan Xiao Yan, dia akan, paling tidak, perlu merasa percaya diri ketika menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi untuk diyakinkan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya kelas 7. Tingkat tinggi. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini melintas di hati Xiao Yan. Dia meraih dengan tangannya dan sebuah kotak giok, diisi dengan bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat datang menerkam. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikkan jarinya dan ramuan obat mengalir ke dalam kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan nyala api hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila Xiao Yan memurnikan pil selama retretnya menyebabkan bahkan Ye Zong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil gilanya, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiao Yan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun keluar dari ruang penyempurnaan pil. Apa yang dia dapatkan juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang telah berhasil disempurnakan terus meningkat. Xiao Yan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam memperbaiki pil obat tingkat 7 tingkat tinggi setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat tinggi 7 mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari luar ruang penyempurnaan pil setelah sebulan pelatihan pahit. Keadaan penyempurnaan pil Xiao Yan dipatahkan oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai sedikit berubah. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye.
Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ke ruang penyempurnaan pil. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye, Xiao Yan secara alami tidak bisa hanya berdiam diri di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit tidak enak. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka